Halo Mer, perkenalkan kami dari kelompok 4 materi 11 ingin membahas tentang materi pemikiran Yunani. Pemikiran Yunani. A. Filsafat Yunani kuno. Istilah Yunani kuno adalah yang diterapkan kepada yang menggunakan bahasa Yunani. Yunani kuno juga adalah peradaban sejarah Yunani yang dimulai dalam periode Yunani Arkais. Peradaban Yunani kuno juga sangat berpengaruh akan bahasa, sistem pendidikan, filsafat, seni dan politik, serta mendorong ilmu sains atau ilmu alam di Eropa Barat dan bangkit lagi di masa kebangkitannya neoklasik pada abad ke-18 dan ke-19 di Amerika dan Eropa. Tokoh dan karakteristik dari pemikiran Yunani. A. Thales 625 sampai 425 Masehi. Nama Thales muncul atas penuturan sejarawan Herodotus pada abad ke-5 sebelum Masehi. Salah satu jasa yang besarnya adalah meramal gerhana matahari pada tahun 585 sebelum Masehi. Ia dilahirkan di kota kecil Miletus, dan kota kecil itu sekarang bernama Turki. Kota Miletus adalah kota yang dijuluki pusat perdagangan. Penduduk Miletus sering sendiri melakukan berbagai hal kontak dagang kepada kota-kota yang berada di Yunani dan juga warga Ponesia. Karakteristik Thales adalah mengembangkan ilmu, filsafat dan alam kosmologi seperti asal mula, sifat dasar dan struktur komposisional alam semesta. Pemikiran Thales adalah semua di muka bumi ini berasal dari dasar air. B. Anaximander 640 sampai dengan 546 sebelum Masehi. Anaximander adalah orang pertama yang menguasai atau mengarang tentang ilmu astronomi dan geografi, dan ia juga pertama kali orang yang membuat peta dunia. Beliau dilahirkan di Miletus dan kota itu dijuluki dengan sebutan kota filsuf dan merupakan putra dari Parmenides. Karakteristiknya adalah ia mengatakan bahwasanya bumi itu seperti silinder. Dia mengatakan lebarnya 3 kali lebih besar dari tingginya. Pemikirannya dalam memberikan pendapat tentang ars, asas pertama alam semesta. Ia tidak menunjukkan pada salah satu yang dapat diamati oleh mata atau indera. C. Heraklitus 544 sampai dengan 484 sebelum Masehi. Heraklitus lahir Ephesus, sebuah kota perantauan di Asia Kecil, dan ia merupakan kawan dari Pythagoras. Heraklitus adalah salah satu filsuf yang sombong dengan wataknya yang sangat bertinggi hati. Karakteristiknya, Heraklitus menyimpulkan bahwa yang mendasar dalam bahan atau melainkan prosesnya. Pemikirannya adalah kamu tidak akan terjun pada sungai yang sama untuk kedua kalinya karena air sungai itu telah mengalir. Begitu pula juga yang tidak ada yang tetap, semuanya berubah. D. Parmenides 540 sampai 475 sebelum Masehi. Parmenides adalah salah satu filsuf yang bermazhab Elea. Beliau hadir di Velia Marina di Elea, Italia. Beliaulah filsuf pertama yang mempraktikkan cabang metafisika. Karakteristik dari Parmenides adalah menuliskan filsafatnya dalam bentuk puisi. Pemikiran ia salah satunya adalah yang ada dan yang tidak ada. Maksudnya adalah yang ada itu bersifat meliputi segala sesuatu, dan yang tidak ada adalah tidak dapat dibicarakan dan tidak bisa dipikirkan. Pythagoras kurang dari 572 sampai dengan 497 sebelum Masehi. Pythagoras adalah filsuf yang merantau ke daerah Yunani di Italia Selatan. Ia lahir di Samos, Yunani. Pythagoras juga dikenal sebagai ahli mistik atau ahli pikir teorema, ahli matematika atau berhitung. Karakteristiknya adalah menurutnya segala sesuatu itu bisa diterangkan atas dasar bilangan-bilangan.
Pemikiran Pythagoras sendiri adalah semua benda yang ada di bumi ini adalah bilangan. Maksudnya adalah alam merupakan penglihatan atau indrawi dari perbandingan-perbandingan atau merupakan intisari dan dasar pokok dari sifat-sifat benda, atau juga pengungkapan indrawi matematis. F. Anaximenes 585 sampai 525 sebelum Masehi. Anaximenes adalah seorang filsuf yang berasal dari Miletos dan ia juga bermazhabakan anggota Miletos. Dan ia seorang filsuf ketiga dari kota Miletus. Karakteristik ia mengatakan bahwa ini sari alam atau dasar utama ialah udara. Pemikiran Anaximenes tentang jiwa yaitu jiwa manusia dipandang sebagai udara saja. Pembuktian dari masalah tersebut adalah manusia perlu bernafas dengan udara dan udara untuk mempertahankan hidupnya. G. Zenon 490 sampai 425 sebelum Masehi. Zenon seorang pemikir Yunani yang sedikit sekali yang diketahui oleh dirinya. Ia bermazhab pikiran eleatik. Karakteristik Zenon karena ketangkasan dan ketajaman pikirannya. Pemikiran Zenon memang paradoks. Maksudnya adalah selalu menentang dasar pluralitas, ruang dan gerak. H. Demokritus 460 sampai 370 sebelum Masehi. Demokritus adalah seorang filsuf Yunani yang lahir di Abdera, Yunani, dan beliau termasuk mazhab atomisme. Beliau juga mengembangkan ilmu atau pemikirannya tentang pengetahuan atom, sehingga Demokritus dikenal dengan sebutan pemikir handal di sejarah filsafat. B. Filsafat Yunani Klasik. Sejarah Yunani Klasik adalah sejarah akar kebudayaan Barat. Sejarah Yunani Klasik sendiri dipengaruhi oleh kebudayaan Minoa, Mesir, dan berbagai peradaban Mediterania lainnya. Filsafat Yunani Klasik sendiri membawa kepesatan yang ditandai dengan semakin besar minat terhadap filsafat. Tokoh dan pemikiran filsafat Yunani Klasik. A. Sokrates. Dalam sejarah filsafat sendiri, Sokrates mempunyai ciri atau karakteristik kontroversial. Maksudnya adalah berani berpendapat berbeda. Pemikiran beliau tidak alam semesta tetapi manusia. Maksudnya adalah manusia adalah makhluk sadar, dijelaskan bahwa manusia bisa mengatur perilaku sendiri. Manusia berkehidupan bermasyarakat dan sifat manusia berbuat baik adalah suatu kebahagiaannya. B. Plato 427 sampai 347 sebelum Masehi. Beliau adalah seorang filsuf dan matematikawan Yunani. Beliau juga filosofikal dialog dan pendiri dari Akademi Platonik di Athena, sekolah tingkat tinggi pertama di Barat. Pemikiran Plato adalah idea. Maksudnya adalah idea bukan semata subjektif, tapi juga objektif, bisa terlepas dari subjektif pemikir. Idea merupakan idea konkret dan juga idea umum. C. Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi. Beliau lahir di Stagiria. Ia mewarisi ilmu atau keahlian dalam bidang empiris dari ayahnya. Ia dijuluki Bapak Ilmu Pengetahuan Dunia. Aristoteles mempunyai pemikiran atau sependapat dengan gurunya, yaitu bahwasannya tujuan terakhir dari filsafat sendiri adalah pengetahuan realitas dan umum. Maksudnya adalah ia memiliki keyakinan bahwa kebenaran adalah yang sebenarnya hanya dapat dicapai dengan jalan pengertian. Ada juga pemikiran logika. Beliau juga dijuluki Bapak Logika.
cicit bapriut paling tampan jikalau ditembak nggak mempan wajah.